Rusia dituduh lancarkan operasi bumi hangus di Donbas, serang kota tanpa pandang bulu. Israel first, everyday shelling. Second, a lot of death. Third, humanitarian problems. Now it seems like the front is all around the city. It's practically surrounded. There are tanks. There are we can see trucks from the army being deployed around the city. So it seems very clear that to me it's about to fall. Pertempuran sengit dalam perang Rusia-Ukraina terus berlanjut di wilayah Donbas, Ukraina Timur, di mana para pejabat lokal menuduh Rusia menggunakan operasi bumi hangus. Pasukan Moskwa terus bergerak maju ke Severodonetsk yang menjadi bagian timur dari kantong yang dikuasai Ukraina bersama dengan kota kembarnya Lysychansk. Rusia telah berusaha merebut wilayah itu sejak pertengahan April, ketika fokus serangan Rusia beralih ke selatan dan timur setelah gagal merebut ibu kota Ukraina, Kiev. Serhiy Haidai, gubernur Luhansk, salah satu dari dua provinsi di Donbas, mengatakan pada Minggu 22 Mei 2022 bahwa pasukan Rusia mengerahkan taktik bumi hangus. Mereka menghapus Severodonetsk dari muka bumi, tuduhnya sebagai dilansir dari Al Jazeera pada Senin. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan pemboman yang tidak masuk akal selama serangan baru di Donbas, yang katanya telah mengubah wilayah itu menjadi neraka. Menurut Haidai, pasukan Rusia telah menduduki beberapa kota besar dan kecil di Luhansk setelah penembakan tanpa pandang bulu 24 jam. Mereka lalu memusatkan pasukan dan persenjataan di sana, membawa pasukan dari Kharkiv ke barat laut, Mariupol ke selatan, dan dari dalam Rusia. Satu-satunya rumah sakit yang berfungsi di Severodonetsk hanya memiliki 3 dokter dan persediaan hanya untuk 10 hari, katanya. Sementara itu, tentara Ukraina mengatakan melalui halaman Facebooknya setidaknya 7 warga sipil tewas dan 8 lainnya terluka pada Minggu 22 Mei 2022 dalam pemboman Donetsk, provinsi lain di Donbas. Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari yang sama bahwa pasukannya menyerang pusat komando Ukraina, pasukan dan gudang amunisi di Donbas, serta di wilayah Mykolaiv di selatan dengan serangan udara dan artileri. Al Jazeera yang melaporkan informasi ini tidak dapat memverifikasi klaim dari pejabat Rusia dan Ukraina. Senin 23 Mei 2022 pagi, ledakan kuat terdengar di Korosten, sekitar 160 km barat Kiev. Kata wakil wali kota itu adalah hari ketiga berturut-turut serangan di distrik Zhytomyr menurut kantor berita Ukraina. Selain itu, di kota Enerhodar yang dikuasai Rusia, 281 km barat laut dari kota tenggara Mariupol, sebuah ledakan pada Minggu melukai wali kota yang ditunjuk Moskwa di kediamannya. Menurut kantor berita Unian Ukraina, sebuah bom yang ditanam oleh partisan lokal melukai Andrei Shevchuk. Dia tinggal di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa di Zaporizhia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut invasi ke Ukraina yang akan mencapai akhir bulan ketiganya sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata negara tetangga dan menyingkirkan nasionalis sayap kanan anti-Rusia. Ukraina dan sekutu baratnya menolak itu sebagai dalih palsu untuk serangan tak beralasan yang telah memaksa jutaan orang melarikan diri ke luar negeri dan membunuh atau melukai ribuan orang jika tidak lebih.